teman-teman, kami dari SMA 62 sekarang sudah mewawancarai Bank Syariah. Sebelum itu kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kanswara Rusmanda dari absen 21. Perkenalkan, nama aku Musa Salyani dari absen 30. Perkenalkan, nama saya Sofadil Bagian Terhadi dari absen 29. Dan saya Aida Gaina Yudhoyono, absen 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMA 62 Jakarta izin mewawancari Bapak sebagai tugas agama Islam. Sebelumnya nama Bapaknya siapa? Mas Ali. Izinkan kami bertanya Pak ya. Baik. Kita mulai. Pertanyaan pertama, apa perbedaan yang paling mencolok antara bank syariah dan bank konvensional? Baik. Pertanyaannya adalah perbedaan bank syariah dan bank konvensional ya. Iya Pak. Secara prinsip operasional, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan. Untuk bank konvensional, yaitu beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi konvensional, yaitu prinsip-prinsip yang berfokus pada memaksimalkan keuntungan. Itu perbedaan secara operasional. Ada lagi perbedaannya yaitu dengan akad dan transaksi. Bank syariah menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah bagi hasil, musyarakah bekerja sama, dan murabahah yaitu jual beli, dan melakukan transaksi keuangan. Terus bank konvensional menggunakan sistem bunga, melakukan transaksi semuanya untuk melakukan transaksi keuangan, yaitu sistemnya adalah bunga. Ada lagi untuk selain dari tadi prinsip operasional dan akadnya, juga sumber dana. Bank syariah menghimpun dana dari nasabah melalui produk-produk syariah seperti tabungan syariah dan deposito syariah. Kalau bank konvensional menghimpun dana dari nasabah melalui produk-produk konvensional seperti tabungan dan deposito. Ya, di sini ada lagi untuk pembiayaannya. Bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah melalui pembiayaan syariah seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Untuk bank konvensional menyalurkan dana kepada nasabah melalui kredit konvensional. Satu lagi untuk pengawasannya. Pengawasannya dilakukan untuk bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah DPS dan Otoritas Jasa Keuangan. Kalau bank konvensional diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan saja tanpa melibatkan pengawas syariahnya. Beberapa contoh bank syariah dan Danamon adalah. Itu pertanyaan kedua ya, silakan. Baik Bapak, untuk pertanyaan keduanya itu adalah produk-produk di bank syariah itu ada apa saja ya Bapak? Baik, untuk sebelumnya tadi nyambung dengan pertanyaan pertama perbedaan konvensional dan syariah. Untuk syariah sendiri itu tabungan syariah IB Wadiah. Yang kedua Danamon kalau Danamon ya, Danamon lebih IB. Yang ketiga pembiayaan pemilikan rumah secara syariah PPR dan deposito syariah. Ya. Yang ketiga itu, apa keuntungan dan kekurangan menggunakan bank syariah? Bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Kekurangan, tadi keuntungannya untuk keterbatasan atau keuntungannya yaitu keterbatasan produk. Bank syariah hanya masih memiliki keterbatasan produk layanan yang dibandingkan dengan bank konvensional. Kekurangannya itu bank syariah lebih sedikit dibandingkan bank konvensional untuk produk-produknya, karena kan produk bank syariah itu dibatasi, nggak semua bisa dijual di syariah. Ya. Contoh produk yang ada di konvensional tapi nggak ada di bank syariah itu apa Pak? Seperti untuk pembiayaan haji, pembiayaan umroh, terus KPR secara syariah gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi belum selesai. Oh, belum selesai. Untuk biaya lebih tinggi, bank syariah dianggap dapat memiliki biaya yang lebih tinggi karena adanya biaya administrasi dan biaya admin lainnya terkait dengan prinsip syariah. Keterbatasan jaringan, bank syariah memiliki keterbatasan jaringan dan infrastruktur dibandingkan dengan bank konvensional. Di Jakarta untuk Bank Danamon cuma ada 2 unit bank cabang syariah. Danamon seluruh Indonesia cuma 45 cabang dibandingkan bank konvensional. Danamon mempunyai konvensional. Danamon punya konvensional sekitar 400 lebih seluruh nasional. Jakarta segede ini cuma ada 2 cabang untuk bank syariah.
Untuk secara nasional 45 cabang. Tapi kalau yang konvensional dan amonya itu 400 sampai 500 cabang seluruh nasional. Yang jelas syariah lebih sedikit cabangnya dibanding konven gitu ya. Oke, keterampilan dan melakukan bank syariah memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang khusus untuk mengelola produk pelayanan syariah. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke bank syariah dibanding bank konvensional. Ada harus bisa ngaji, harus bisa tahu prinsip secara syariah. Oh, iya kita baru tahu. Iya. Dan harus beragama Islam. Alhamdulillah Islam. Nah, di bank konven kan enggak. Iya, kita baru tahu kalau di bank syariah harus beragama Islam. Harus ngaji juga. Iya. Ya masa syariah agamanya lain. Iya sih. Ya, baik. Ke pertanyaan selanjutnya. Bentar, sambil aku cari jawabannya apa dulu. Dulu. Lalu pertanyaan selanjutnya, keuntungan di bank syariah itu kan bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil itu seperti apa sih? Baik, sistem bagi hasil pada produk bank syariah seperti tabungan dan deposito syariah adalah suatu sistem yang digunakan untuk membagikan keuntungan antara bank dan nasabah. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yaitu nasabah dan bank sama-sama menanggung risiko dan memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah atau rasio yang disepakati. Nisbah adalah rasio yang digunakan untuk membagi keuntungan antara bank dan nasabah. Nisbah dapat berbeda-beda tergantung pada jenis produk dan kebijakan bank. Keuntungan yang diperoleh dari investasi atau pembiayaan akan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati. Contoh bank syariah yang dinamai menggunakan sistem bagi hasil adalah tabungan syariah IB Mudoroba dengan nisbah 13%, indikatif rate 1,3 kalau di konven ya. Kalau di kita 13%. Tabungan syariah IB karyawan Mudoroba IB rupiah dengan nisbah 27,5. Indikatif rate-nya adalah 2,75. Deposito syariah IB itu ya, syariah ya, ideal dengan nisbah yang bervariasi tergantung pada jenis deposito dan jangka waktu. Kalau tabungan biasanya flat kayak 2,75 atau 1,3. Tapi kalau deposito tergantung jangka waktu yang ditempatin sama nominalnya. 100 juta minta 10% yang nggak bakalan bisa gitu kan. Harus mintanya sebulan. Kalau mau di setahun mungkin ada nego istilahnya, dapat spesialnya berapa untuk nisbahnya gitu ya. Jadi nggak semuanya deposito segini, tergantung nominalnya berapa, jangka waktunya berapa. Itu ya. Biasanya kalau yang di atas 3 bulan itu spesial daripada cuma 1 bulan. Apalagi langsung setahun, nominalnya gede 5M, 10M baru itu dapat spesial nisbah. Ya. Baik, untuk bagi hasil sudah jelas kan? Ya, lumayan jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bank syariah boleh memberikan pinjaman uang tunai? Dan apakah ada, misal kita kalau minjem 10 juta, bayarnya apakah 10 juta atau ada lebihannya? Bentar, boleh. Ya. Menawarkan beberapa produk dan layanan termasuk pembiayaan dan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk pembiayaan bank syariah dapat memiliki produk seperti pembiayaan memiliki rumah dengan akad musyarakah, munakisah dan ijarah mutahilah bitamilik. Pembiayaan saket haji khusus syariah atau dana bisa haji dengan akad wa ijarah dan wakalah. Sistem pembayaran digunakan oleh bank syariah dapat dan namun meliputi kartu debit ATM yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM bersama Alto, Prima dan Merchant yang berlogo Maestro dan Cyrus. Namun perlu diingat bahwa bank syariah tidak menawarkan peminjaman tunai secara langsung. Sebagai gantinya mereka menawarkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Cukup? Betul aja. Yang terakhir itu kami penasaran, apa itu akad dalam bank syariah? Akad.
dalam bank syariah. Baik, akad dalam bank syariah seperti mudharabah, musyarakah ya. Dan musyarakah mutanakisah, ijarah mutanakisah bitamik dan wakalah. Penjelasan satu persatu. Yang pertama adalah mudharabah, adalah perjanjian kerjasama antara pihak pemberi modal sohibul mal dan pengelola mudharib untuk menjalankan usaha tertentu. Keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Musyarakah adalah akad kerjasama antar dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap memberikan kontribusi dana, modal usaha dan kerja. Hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai porsinya modal masing-masing. Musyarakah mutanakisah adalah bentuk kerjasama syirkah untuk kepemilikan suatu aset barang. Kepemilikan salah satu pihak akan berkurang karena pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara bank dan nasabah, di mana bank memberikan hak kepada nasabah untuk menggunakan suatu barang atau jasa selama jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa. Ijarah mutahiyah bitamik adalah dengan istilah IMBT adalah akad sewa menyewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Pada akhir sewa, nasabah dapat membeli barang yang disewakan dengan harga yang telah disepakati. Yang keenam adalah yang terakhir, wakalah adalah akad pemberian kuasa dari nasabah bank kepada bank untuk melakukan suatu transaksi atau kegiatan tertentu. Jadi nasabah mewakilkan bank untuk melakukan transaksi. Ya. Kiranya sudah. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Maaf bila mengganggu waktunya. Kami izin pamit undur diri. Terima kasih. Salam.